Perkenalkan, nama saya Bima Johan Diselelai, NIM 6203210057, kelas IKUR C tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas proyek kepemimpinan. Yang pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut adalah ditingkatkannya kemampuan, keterampilan, dan sikap karyawan anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program ataupun sehingga tujuan organisasi berjalan dengan lancar. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan pengembangan pegawai yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Menambah pengetahuan. Yang kedua, menambah keterampilan. Yang ketiga, merubah sikap. Sedangkan manfaat dan tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia menurut Schuler tahun 1992 yaitu 1. Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Dalam hal ini kegiatan pengembangan dalam meningkatkan kerja pegawai saat ini yang dirasakan dan ditujukan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan demikian diharapkan juga secara tidak langsung atau meningkatkan aktivitas kerjanya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja dengan semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai. Misalnya bila organisasi memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka organisasi tidak perlu lagi menambah pegawai yang baru oleh karena pegawai yang dimiliki sudah cukup memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan komitmen karyawan. Dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik. Yang kelima adalah mengurangi turnover dan absensi. Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi, pengurangan tingkat turnover dan absensi dengan demikian juga berarti meningkatkan produktivitas organisasi. Jika disimak dari pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan pengawas pegawai pada umumnya adalah sebagai berikut. 1. Agar pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien. Yang kedua adalah agar pengawasan lebih sedikit terhadap pegawai. Yang ketiga adalah agar pegawai lebih cepat berkembang. Yang kelima adalah menstabilisasi pegawai. Manfaat dari pengembangan pegawai dapat dilihat dari dalam dua sisi, yaitu yang pertama, dari sisi individu pegawai yang memberi manfaat sebagai berikut. 1. Menambah pengetahuan, terutama penemuan terakhir dalam ilmu. Pengetahuan yang bersangkutan misalnya prinsip-prinsip dan filsafat manajemen yang terbaik dan terakhir. Yang kedua adalah menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu sekaligus memperbaiki cara-cara pelaksanaan yang lama. Yang ketiga, merubah sikap. Terus yang keempat adalah memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja. Dari sisi organisasi, pengembangan pegawai dan dapat memberi manfaat sebagai berikut. 1. Menaikkan produktivitas pegawai. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, mengurangi turnover pegawai. Yang keempat, kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena direalisasinya ketiga manfaat tersebut terlebih dahulu. Sejalan dengan pemikiran di atas, pengembangan sumber daya manusia dilakukan maka dalam usaha menembus ganjangan-ganjangan dari hiruk-pikuk dalam masa perubahan cepat. Ada baiknya kita menyimak apa yang diutarakan dalam buku The Learning Revolution to Change the Way the World Learns
by Gordon Dyer and Dr. Janet Venn. Dalam buku ini menyatakan 16 kecenderungan utama yang akan membentuk dunia di masa depan. 1. Zaman komunikasi instan. Yang kedua, dunia tanpa batas-batas ekonomi. Yang ketiga, tempat lompatan menuju ekonomi, menuju dunia tunggal. Yang keempat adalah perdagangan dan pembelajaran melalui internet. Yang kelima, masyarakat layanan baru. Yang keenam, penyatuan yang besar yang dari dan yang kecil. Yang ketujuh, era baru kesenangan. Yang kedelapan, perubahan bentuk kerja. Yang kesembilan, perempuan sebagai pemimpin. Yang kesepuluh, penemuan terbaru tentang otak yang mengagumkan. Yang kesebelas, nasionalisme budaya. Yang kedua belas, kelas bawah yang semakin besar. Yang ketiga belas, semakin besarnya jumlah manusia. Yang keempat, ledakan praktik mandiri. Yang ke-15, perusahaan kooperatif. Yang ke-16, kemenangan individu. Hal-hal yang diutarakan tersebut terkait dengan pemahaman yang disebut dengan content futurism, seperti halnya yang ditulis oleh John Naisbitt, Alvin Toffler, dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting, bagaimana Anda memanfaatkan informasi menjadi ada apa yang disebut dengan proses futurisme, dan juga suatu konsep dalam pengembangan sumber daya manusia. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada perkataan atau pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih.